Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pencinta misteri dimanapun Anda berada, di malam yang sunyi ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya pada beberapa tahun yang lalu, di mana cerita ini saya intinya bertemu dengan kuntilanak, teman-teman semuanya, dan itu nyata. Jadi zaman dahulu itu begini ceritanya. Zaman dahulu itu saya masih ingat, waktu itu masih mengaji di suatu tempat ya, di musola kecil yang cukup jauh dari rumah. Sehingga untuk menuju ke sana paling benar ya jalan kaki, karena memang pada zaman itu ndak ada ya sulit kendaraan, terus jalannya juga sangat licin sekali. Jadi yang paling benar itu adalah jalan kaki. Kami atau saya dan teman-teman biasanya berjalan kaki ramai-ramai, baik berangkat maupun pulangnya. Gitu ya. Singkat cerita, di suatu malam hujan gerimis rintik-rintik, seperti halnya malam hari ini ya. Hujannya rintik-rintik tak pati raja. Jadi waktu itu hujannya gerimis rintik-rintik. Jalan yang kami lalui pastinya sangat licin. Mau hujan sedikit ataupun lebat, biasanya jalannya sangat licin untuk dilalui. Karena malam semakin larut dan kami takut tambah malam lagi, jadi kita tidak menunggu hujan reda. Pada saat itu kami memaksakan untuk pulang ke rumah meski hujan masih turun sangat deras sekali. Saat itu kira-kira jam 9 malam, teman-teman semuanya. Sebenarnya kami sudah dilarang nanti aja pas reda pulangnya. Jadi karena oleh kiai kita itu dilarang, jangan pulang dulu, nunggu reda dulu hujannya. Tapi kita memaksa karena takutnya hujannya sangat deras dan tidak mau terang. Akhirnya kita terpaksa pulang jam 9 malam pada saat itu. Ya namanya bocah koplak, bocah guyonan, orang-orang biasanya walaupun dikasih tahu jangan pulang ya tetap pulang saja. Walaupun ditakut-takuti biasanya orang wedi, tidak takut. Akhirnya kita terpaksa pulang pada saat itu. Kami pulang melewati jalanan di mana kiri kanannya adalah sawah. Namanya pematang sawah ya, jalan segede-gedenya paling juga muat buat 2 orang maksimal. Karena jalan-jalan kecil, jalan setapak ya sahabat-sahabat, cukup 2 orang saja. Kami pun jalan beriringan berlima pada saat itu sambil mengobrol dan ketawa ketiwi sambil sambil kadang ada yang nyanyi, teman-teman semuanya. Hingga sampai suatu tempat. Di suatu tempat itu ada pohon bambunya, memang dekat dengan sungai juga. Tiba-tiba gelak tawa kami dihentikan oleh suara seperti anak ayam. Ciak, 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 ciak. Seperti halnya itu, ada suara seperti anak ayam. Ciak, 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 ciak. Awalnya kita hanya menduga memang beneran anak ayam, tapi mereka teman-teman semuanya, saya berlima semuanya mendengarkan. Dan bulu-bulu kuduk kita sudah mulai berdiri pada saat itu. Dari suara anak ayam itu tiba-tiba aja ada suara orang tertawa. Ada suara anak ayam itu berubah menjadi suara cekikikan. Suara tertawa wanita yang terdengar dari kejauhan. Agak jauh. Hikikikikikikikik. Artinya kita sudah mulai lebih terkejut, teman-teman semuanya. Sudah mulai ambil kuda-kuda untuk berlari, tapi pada saat itu masih belum berlari. Ternyata benar suara kuntilanak itu sangat dekat dengan kami. Yang awalnya agak jauh,
ternyata tiba-tiba suara itu semakin dekat dengan kami. Tertawanya semakin jelas di telinga kami, sehingga kita pas saat itu amburadul, lari. Kemudian kita tersadar itu bukan suara anak ayam lagi. Ternyata ketika sudah mendekat, ternyata bukan suara anak ayam lagi. Kami semua berlari serabutan, tunggang langgang. Saya berteriak agar kita membaca doa, namun tidak digubris. Tidak ingin konyol, saya pun ikut lari bersama yang lainnya. Waduh, lari semuanya teman-teman saya itu. Mendadak sontak pematang yang sempit itu ramai oleh kaki-kaki kami. Ketapak, 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 ketapak. Akhirnya ada satu yang pontang-panting jatuh ke sawah. Teman saya langsung jatuh ke sawah. Yang pada saat itu juga banyak lumpurnya teman-teman semuanya. Yang satunya jatuh ke jatuh tersandung dengan rumput-rumput yang cukup tinggi. Sedangkan saya sendiri masih ada di posisi belakang. Saya panggil teman saya urau, "Woi, jangan lari, jangan lari." Mereka tetap saja berlari. Saya pun juga tidak mau kalah, saya lari juga. Karena jika sendirian mungkin saya juga takut ya. Kalau banyak temannya mungkin tidak. Kemudian semakin cepat larinya, semakin keras suara kunti itu datang. Seakan-akan mengejar kita. Dan bahkan sekilas menampakkan sosoknya yang putih. Di pinggir-pinggir teman saya tuh ada sosok putih-putih, suaranya diiringi ke lebatan kainnya yang tertiup angin. Kami dikejar, mang, woi, woi, woi. Kita minta tolong ke siapapun, seakan-akan sudah tidak ada yang mendengarkan kita. Kita mau minta tolong, kayaknya suara kita itu dilem, mulut kita dilem. Jadi kita seakan-akan tidak bisa berbicara, mungkin karena rasa takutnya ya teman-teman semuanya. Kemudian dalam lari saya kembali mengingatkan mereka untuk berdoa. "Woi, ayo berdoa, berdoa, berdoa." Ternyata mereka tetap saja untuk berlari. Akhir dari perjalanan kita, setelah sebagian teman-teman kita juga ada yang jatuh, akhirnya suara itu mulai berkurang dan lama-kelamaan sudah menghilang. Karena kita sudah melewati dari beberapa bambuan yang dihuni kuntilanak itu. Baik sahabat-sahabat semuanya, pada saat itu kita sontak pulang ke rumah masing-masing dan tidak ada bantuan datang sampai kita nyampe ke rumah masing-masing. Jadi kita pulang, tidur pun kita tidak nyenyak pada malam hari itu, karena masih teringat akan adanya gangguan-gangguan yang mengganggu kita pada saat itu. Baik, cukup sekian teman-teman semuanya yang sudah setia mendengarkan cerita saya. Terima kasih malam hari ini yang hujan begini. Hati-hati, jangan pulang sendirian jika gerimis datang, karena bisa jadi cerita atau kejadian yang saya alami bisa menimpa Anda semua. Jika tempat yang akan kita lalui sepi, lebih baik cari teman, atau jangan pulang dulu, menginap saja itu lebih baik untuk menjaga kehati-hatian agar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang berupa kuntilanak ataupun pocong. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.